Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelum kita membahas tentang kanker, getah bening, kemudian pembangkangan tiroid, payudara, kanker kista, myom, santet, medis dan non medis ya. Saya akan menerangkan ini dulu teman-teman saya ya. Ini namanya Garut itu. Ini Garut. Ini sering sekali dibuat orang yang sakit asam lambung. Nah, gitu. Saya sering menemui ini. Padahal Garut ini tidak mampu untuk menyembuhkan itu. Karena tidak ada namanya tidak antibiotik, tidak antiseptik. Ini cuma meredakan. Fungsinya cuma seperti itu sebenarnya itu. Tidak bisa ini menyembuhkan asam lambung, itu tidak bisa. Justru sebaliknya ini akan memperlemah imun teman saya. Namanya Garut, padi Garut biasanya itu teman-teman itu yang kalau sudah judek cari obat biasanya ini. Padahal ini ya itu tadi justru akan memperlemah imun. Nah, itu memperlemah imun. Nah, karena ketidaktahuan kan. Itu banyak pasien saya yang seperti itu. Jadi imunnya itu jatuh. Gara-gara ini padi Garut. Biasanya itu jenang Garut. Jadikan jenangnya jadikan padi, kemudian dijenang itu misalnya itu. Dan itu menurunkan imun sekali itu. Kalau orang misalnya darah tinggi, itu ya baik ini untuk menurunkan itu. Cuma ya jangan lama-lama, nanti imunnya jatuh. Biasanya cocok ini untuk darah tinggi. Tapi kalau untuk asam lambung itu kan rata-rata orang asam lambung itu kan imunnya sudah jatuh imunnya itu. Rata-rata hampir semuanya begitu. Karena nggak makan, nggak ada asupan gizi. Nah, kalau ditambah ini pasti akan lebih jatuh lagi. Makanya kadang-kadang itu kena penurunan imun itu autoimun. Nah, ini penyebabnya sebenarnya itu. Nah, ini kalau kelamaan minum ini biasanya itu kena autoimun. Sarafnya menyempit. Ya, sarafnya menyempit. Akhirnya sulit untuk diobati. Padahal tapi ya juga ada teknisnya, itu juga ada. Tapi tidak usah membuat dengan obat kalau menurut saya. Yang namanya autoimun itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali untuk orang yang sakit lambung itu. Berbahaya sekali ini. Tidak saya sarankan ini ya. Tapi banyak orang yang menggunakan. Karena ini tidak sifatnya cuma meredakan rasa panas itu, cuma meredakan sifatnya itu, enggak menyelesaikan. Itu teman-teman ya. Nah, ini bisa jadi obat sebenarnya teman-teman saya. Ini bisa menjadi obat kalau digandeng ini. Ada kunir, kemudian ada puyang, kemudian ada pegagan, kemudian ini ada daun pepaya.
Nah ini sangat baik ya kalau ini disatukan ini. Nah ini kan sifatnya itu panas, ini antibiotik itu. Nah ini biasanya untuk itu orang sakit kepala itu. Ini kalau dibuat jamu itu untuk anak-anak yang anak kecil ya, yang apa namanya semelenget katakanlah itu, yang anget gitu nggak bisa turun, diobat juga nggak bisa turun dengan lah ini obatnya itu. Ini diparut ini 3 ini ya, ada pegagan, ada ini apa namanya Garut, ada kunir, ada ini puyang ini diparut sekitar ya, kalau ukuran untuk anak kecil itu ya 1 sendok aja ya teman saya. Ini untuk sendok saja itu. Ini sangat baik ini. Ini resep orang-orang dulu biasanya seperti dukun-dukun zaman dulu, dukun bayi zaman dulu sampai sekarang kalau biasanya seperti ini. Nah ini ada apa namanya ini daun pepaya. Nah ini kalau dicampur ini sangat baik ini untuk ibu-ibu yang menyusui itu, biar bayinya sehat, ibunya juga sehat. Kalau pakai ibu-ibu yang sebagian dikasih ini, dikasih ini ada daun pepaya, kemudian ini apa namanya Garut, kemudian ini kunir sama ini puyang, kemudian ini. Tapi kalau anak kecil gak usah dipakai ini terlalu pahit. Kalau ini enggak begitu pahit, karena ini kalau lawan ini sudah tawar, agak tawar pahitnya itu. Nah kalau dosisnya untuk apa namanya itu ibu-ibu itu ya, untuk ibu-ibu itu yang baik itu cuma setengah gelas namanya, setengah gelas bening itu loh ya, yang botol air mineral gelas itu loh, setengahnya itu aja, nggak usah banyak, bahkan setengahnya atau sepertiganya aja. Sudah, nanti kan apa ya, badannya itu kan sehat kalau pakai ini. Memang agak pahit cuma sehat ini, karena ini anti ya radang ya. Ini bisa menolak angin agar tidak itu loh, agar tidak mudah terserang penyakit lah itu loh. Ini sifatnya itu seperti itu, menolak angin. Nah, kemudian ini ya itu teman-teman saya ya, supaya apa namanya itu lebih sehat gitu loh ya. Kalau jamu-jamu kan kita sehat gitu, tidak kadang orang itu kan sudah ke dokter, sudah obat itu kan nggak sembuh kadang, karena anak kecil itu kadang muntah itu, muntah kemudian adem panas, sembelenget, nggak itu kan kadang-kadang diobat juga nggak mempan ya. Ini sebenarnya jamu yang paling bagus ini tadi. Kalau anak kecil satu sendok saja, nggak usah banyak jamu itu, tidak harus banyak. Ibu juga begitu, setengah gelas saja. Nah, nanti kalau kebanyakan kan keracunan itu. Yang saya khawatirkan seperti itu. Kalau cuma setengah gelas itu juga nggak ngaruh terhadap bayinya itu. Untuk ibu-ibu penyusui lah teman-teman ya. Untuk ibu-ibu biasa ya juga baik ini, karena nggak usah itu. Ini sifatnya kan ya semua ini multi lah ini itu. Bisa untuk menurunkan panas, menurunkan itu rasa muntah itu bisa. Tapi bukan asam lambung teman saya ya. Nanti ketinggian ini sifatnya kalau asam lambung itu ketinggian.
gitu teman-teman saya ya. Semoga bisa bermanfaat gitu. Nanti disambung lagi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.